dengar firman-Mu, mau baca dari firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau beri penerangan, Kau beri pewahyuan, hikmat yang dari surga turun buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Hari ini saya bawa alat peraga lagi saudara. Siap dengar firman Tuhan hari ini saudara? Siap. Oke. Saya bawa tas yang cukup bagus. Ya. Oke, saya taruh di sebelah sini ya teman-teman, saudara-saudara semuanya ya. Oke. Saya juga bawa kresek saudara. Saudara tahu ini kresek kan? Kalau orang ngomong ini kresek bukan saudara? Untul-untul masukin gitu kan ya. Ya, sering kali ibu-ibu sering bawa kan ya. Kalau bawa bapak jarang bawa ya. Gitu. Tapi kalau ibu-ibu sering bawa ini. Coba siapa yang bawa kresek sekarang? Angkat tangan. Nggak usah malu saudara. Ada yang bawa kresek hari ini? Ada yang bawa kresek? Nggak ada. Puji Tuhan. Oke. Tapi hari ini saya bawa kresek hari ini. Oke. Saya rapiin dikit ya. Soalnya ini kuas-kuas ini bekas makanan katanya. Kayaknya bekas makanan. Terus katanya kalau kresek hitam itu nggak bagus katanya. Betul saudara? Oke, saya taruh sebelah sini ya. Oke. Saya untel-untel dikit lah supaya kelihatan lusuh. Oke. Oke. Saudara perhatikan dua tas ini sama-sama tas loh ini. Biarpun kresek tapi tas ini tas kresek gitu loh. Kalau saudara suruh pilih, kira-kira pilih yang mana? Yang ini. Coba angkat tangan, yang pilih ini. Coba angkat tangan. Angkat tangan. Kok Heri nggak punya pilihan katanya? Nggak angkat tangan soalnya. Saudara pilih yang mana? Yang paperback, betul? Betul? Coba sekarang saya mau tanya sekali jujur. Ada yang menginginkan nggak tas kresek ini? Coba yang menginginkan boleh. Nanti yang paling cepat ke sini boleh ambil. Yang mau tas paperback ini juga boleh. Coba saya dalam hitungan ketiga boleh pilih. Yang maju ke depan dulu boleh pilih. Oke. 1, yang maju ke depan loh ya, yang nggak malu ke depan, ya, nggak didoain sama saya, nggak didoain, nggak. Tapi boleh pilih. Dalam hitungan ketiga ya, cepat-cepatan ya saudara. 1, 2, 3. Pilih yang mana? Kata Gigin. Ini aja boleh. Oke. Ada yang pilih paperback? Silakan, ambil. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya boleh bu. Ambil bu, bawa pulang. Oke. Ya, jangan dilihat dulu isinya ya saudara ya. Jangan dilihat dulu isinya. Saya ngasih firman dulu ya. Oke, hari ini judulnya adalah harta terpendam. Nah, harta terpendam. Amin. 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Jangan dibuka dulu, berdosa nanti. Berdosa di hadapan saya, bukan Tuhan. Di hadapan saya. Jangan dibuka dulu, Bu. 2 Korintus 4 ayat 7. Nanti di akhir pembicaraan kita hari ini, renungan hari ini, nanti maju lagi dua-duanya ya. Tetapi harta ini yang kami punyai, 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara tahu tanah liat itu siapa? Kita saudara. Kita ini tanah liat. Suatu hari nanti, kalau sudah KTP-nya habis, kita akan menjadi tanah liat lagi. Betul saudara? Suatu hari nanti. Dan Tuhan berkata di 2 Korintus, Paulus berkata,
Tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Hari ini kita mau belajar seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Kita ini orang tuh seringkali pengen mimpin, pengen dapat kekuasaan, tapi nggak punya keahlian, nggak punya kompetensi, nggak punya kelayakan, uji kelayakan nggak layak harusnya. Tapi bersama Yesus sebenarnya kita bisa. Karena waktu 2 minggu yang lalu Ibu Nani ngomong tentang potensial breakthrough, betul saudara? Karena Tuhan situ sudah menanam sesuatu harta yang terpendam di dalam kehidupan kita. Seringkali manusia itu nyari kekuatan di luar. Contohnya, yang orang ke Gunung Kawi, orang ke tempat-tempat khusus, ke tempat-tempat mistik. Untuk cari apa sih? Cari kekuatan, cari kekayaan. Tapi padahal Tuhan Alkitab berkata, harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Artinya ada di dalam, terpendam di dalam. Betul saudara? Bukan cuma harta rohani tok, tapi ini yang ada yang namanya talenta, karunia yang terpendam. Dan itu tugas saudara dan saya untuk cari tahu, supaya itu bisa keluar. Ada tulisan mengatakan seperti ini saudara, tempat yang paling kaya di bumi ini bukan sumur minyak atau tempat penambangan emas, tapi yang paling kaya itu ada yang tahu? Kuburan saudara. Kenapa kuburan? Bukan kuburan orang China zaman dulu, itu kan hartanya bukan itu. Tapi apa? Talenta yang gak sempat keluar, pikiran, ide, mungkin lagu, mungkin potensi, destiny, itu terpendam. Apalagi maaf, orang yang bunuh diri. Seringkali potensinya terpendam, destiny-nya terputus. Seharusnya dia bisa jadi seorang ilmuwan, harusnya dia menjadi seorang penyair. Tapi karena depresi, karena apa? Dia memutuskan hidupnya sehingga meninggal, dikubur. Ironis saudara. Tulisan itu berkata, bukan sumur minyak, bukan penambangan emas, tetapi kuburan itu seringkali memendam semua potensi dalam hidup manusia sehingga tidak pernah muncul lagi. Cengli ya saudara ya, cengli ya. Ada begitu banyak ide, konsep. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam firman-Nya, tetapi harta yang kami punyai ini dalam bejana tanah liat. Artinya dia mau ngomong sama setiap kita, ada harta yang terpendam di dalam hidup saudara dan saya. Kemarin minimal Ibu Nani ngomong berapa? Ada 3 potensi, betul ya Bu ya? 3 potensi. Kalau hari ini 1 baru keluar, cari 2 lagi. Betul saudara? 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin saudara. Nah sekarang bisa berdiri Bu, bisa berdiri, Ibu bisa berdiri. Coba dilihat, maju dikit, maju dikit, maju dikit. Bawa tadi tasnya. Coba lihat tasnya. Maju, 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 maju silakan sini. Bisa di shoot. Coba, sekarang saya mau tanya, isinya apa Bu?
koran, saudara. Isinya apa, Bu? Coba lihat, dikeluarin. Harta terpendam. Berapa, Bu? Coba tunjukin berapa? 75.000. Itu haknya ibu. Terima kasih, Tuhan berkati. Maupun dapat koran, tapi percayalah, Tuhan melihat hati ibu. Amin. Tuhan itu nggak melihat tas kreseknya. Bisa pinjam Tante Gigin, saya pinjam kreseknya. Saya pinjam kreseknya. Pinjam kresek, bukan uangnya, udah itu hak Anda. Lain kali kalau dipanggil ke depan cepat, saudara, dapat 75.000. Nanti kalau dipanggil sama Bu Nani dapat 1 juta nanti. Makanya cepat. Kalau dipanggil ke depan tuh harus respon cepat. Jangan cuma ende-ende kata Ibu Nani ya, gitu ya. Cepat. Lumayan, olicit bango. Wah. Seringkali manusia tuh ngelihat depannya. Kresek. Hari ini jangan melihat orang sebelah mata. Amin. Jangan-jangan di dalamnya ada harta terpendam. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Betul, saudara? Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati yang di dalam. From inside to outside. Betul, saudara? Hari ini depannya kresek, tapi ternyata dalamnya adalah uang. Uang biar dikuas-kuas kayak apa? Saya pernah dengar kesaksiannya Ibu Nani. Uang dikuas-kuas seperti apa? Diinjek-injek seperti apa? Dikasih ke orang, payu nggak? Payu, saudara. Itu saudara dan saya. Tuhan membuat saudara dan saya itu masterpiece-nya Tuhan. Sekalipun uang itu sobek, si pembuat uang itu yaitu BI, saudara tinggal datang ke BI, tukerin itu uang, jadi baru lagi. Betul, saudara? Maupun hidup saudara hancur, sobek sekalipun, datang ke pencipta saudara, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Datang ke dia, minta direparasi, minta diganti baru. Nilainya sama loh. Tetap. Tapi harus datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Penulis Alkitab, kitab Roma, kitab Galatia, Korintus, Efesus, Kolose, Timotius. Siapa, saudara? Paulus. Betul, saudara? Paulus itu siapa? Preman, pembunuh, penyiksa anak-anak Tuhan, penyiksa umat Kristen, preman itu. Semua orang dengar kata Saulus, takut, gentar. Ketemu Yesus, ketemu penciptanya, diubahkan menjadi seorang penulis Alkitab. Hampir sepertiga perjanjian baru dia tulis, bahkan hampir setengahnya. Itu siapa namanya? Paulus. Kalau Paulus nggak ketemu Tuhan, dia nggak mengeluarkan harta terpendam yang ada di dalam hidupnya. Casingnya pembunuh, casingnya orang kejam. Semua orang takut lihat Paulus. Tapi hari itu potensinya keluar. Dia menulis kitab. Dia menobatkan hampir sepertiga dunia. Karena namanya Paulus. Hebat kan, saudara? Itu yang terjadi sama juga buat saudara dan saya. Amin. Tuhan melihat kedalaman hatimu. Bejana di dalammu itu apa? Amin. Mari Tuhan ungkapkan, singkapkan harta yang terpendam dalam hidup saya. Ada contoh lagi. Musa itu dibenci sama bangsanya. Betul, saudara? Bahkan dia pembunuh. Dia buronan. Ketemu Tuhan. Diubahkan menjadi pembebas satu bangsa. Amin.
Musa. Bukan cuma itu. Kita bisa lihat Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan. Itu karena siapa? Tulisannya siapa? Musa. Kita bisa tahu Kejadian yang pertama itu, oh Tuhan 7 hari penciptaan, 1 hari hari Sabat. Kita bisa tahu ada namanya tabut. Itu semua karena apa? Musa. Karena dia tahu, dia punya akses bertemu muka dengan Tuhan. Dia tulis semuanya itu. Sehingga kita tahu kebenaran dari firman Tuhan. Kebenaran dari penciptaan. Kita tahu Adam, kita tahu Hawa. Karena siapa? Musa. Tulis hikmat Tuhan, pencerahan Tuhan, pernyataan Tuhan. Tuhan ngomong, tulis Musa. Dia bisa menciptakan 5 buku Taurat. Dan sampai sekarang dihormati. Taurat. Itu Musa. Seorang pembunuh, seorang yang dibenci oleh bangsanya. Orang yang buronan. Itu Musa. Saudara lihat kemarin kesaksian orang Temanggung itu. Seorang WL. Hancur hidupnya. MBA. Tapi Tuhan tetap tolong. Tapi mungkin saudara ngomong, ya kok gak adil Tuhan? Ya bukannya maksudnya saudara untuk ngelakuin dosa itu anak muda. Kalau perlu jangan sampai melakukan dosa itu, jangan melakukannya, lebih baik gak sakit daripada kita diobatin susah dan akhirnya dapat kemuliaan. Lebih baik kita nurut Tuhan dari awal, dapat kemuliaan. Gak mundur, betul saudara? Tapi apa benang merahnya? Kesalahan seseorang. Dengar saudara, kesalahan seseorang tidak menghapuskan harta terpendam yang ada di dalam dirinya. Bisa ngerti? Kesalahan seseorang tidak menghapuskan harta terpendam yang ada di dalam hidupnya. Bertobat, cinta Yesus, cari harta itu lagi. Kembali loh saudara. Kesalahan seseorang tidak menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tapi dengan catatan, bertobat, balik lagi. Seperti Chris Muntu pernah ngomong di sini. Untuk sampai ke titik pertobatan itu harus bayar harga. Sampai ke titik 0 lah. Kalau dosa itu kan minus jadinya saudara. Minus. Dosa lagi minus. Bayar harga lagi. Bayar harga lagi. Titik 0. Oke Tuhan. Sekarang aku tidak mau. Not turning back. Tidak mau melihat ke belakang. Aku mau maju bersama Tuhan. Apapun kesalahan saudara di masa lalu. Tidak menghapuskan yang namanya harta yang terpendam dalam diri seseorang. Amin. Jangan menghakimi seseorang karena cuma mungkin nggak bawa tas LV atau gawai cuma tas kresek. Saya pernah dengar kesaksian dari Ibu Ina. Orang bawa tas kresek isinya duit, betul ya Bu? Orang bawa tas LV datang mungkin minta diskon uang bangunan. Ya nggak tahu sih tas LV-nya asli atau palsu, saya juga nggak tahu. Kok tasnya LV kok minta diskon tuh gimana? Jangan lihat dari penampilannya. Bukankah Yesus Kristus lahir di kandang binatang? Saya pernah sharing, kalau saya jadi IO, saya akan buat Tuhan Yesus lahir di rumah sakit paling terkenal di Jakarta. Rumah sakitnya Jokowi itu loh. Mungkin RSPAD minimal. Kalau saya jadi IO-nya Tuhan Yesus, saya akan sewa hotel bintang 7 untuk Bunda Maria dan Bapak Yusuf.
hari itu tidak ada satupun penginapan yang mau menampung mereka. Tidak ada satupun hotel yang mau menerima mereka. Dan dia harus lahir di sebuah tempat yang namanya palungan. Bukan di ranjang VVIP, tapi dia lahir dan ditaruh di jerami. Itulah Yesus kita. Jangan lihat tampak depannya, tapi ngelihat apa yang bakal terjadi di dalam hidupnya. Amin. Ada harta yang terpendam, yaitu dia adalah anak raja segala raja. Betul saudara? Itu Yesus. Biarlah hidup kita hari ini benar-benar seperti Yesus. Saya juga bawa lagi saudara. Bisa disorot? Bisa disorot? Ini yang saya bawa apa? Hitam-hitam. Ini biji pepaya saudara. Biji pepaya. Tadi saya ambil di lemari es. Karena setiap hari saya ada pepaya di lemari es. Sejak saya menikah saya selalu makan buah saudara. Nggak makan pepaya tiap hari sih, nanti dikira petet. Tapi ini saya tadi ambil bijinya. Biji pepaya. Saudara lihat, biji pepaya ini hitam. Hitam. Ada yang mau biji pepaya? Ada yang mau? Oh, nggak ada yang mau juga. Saudara pernah berpikir, ketika ini jatuh ke tanah yang subur, ditanam, berapa banyak pepaya yang akan dihasilkan oleh biji yang kecil ini? Betul. Bahkan di dalam biji ini ada perkebunan pepaya loh. Mau berkebun pepaya hari ini? Laku saudara. Setiap orang kalau nggak bisa ke belakang itu makan pepaya biasanya. Untuk melancangkan pencernaan. Daun pepaya dimasak juga enak. Betul saudara? Bijinya kecil pepaya ini. Tapi ketika ditanam di tanah yang subur, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ada berapa banyak buah yang akan dihasilkan oleh satu biji ini. Firman Tuhan berkata di Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepadanya mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Tetapi apabila sudah tumbuh, artinya apa? Kekuatan yang ada di dalam ini berhasil dikeluarkan. Biji ini akan jadi yang namanya pohon pepaya. Bahkan dia akan jadi kebun pepaya. Betul saudara? Tujuannya apa sih saudara? Untuk jadi berkat buat orang lain. Amin. Ketika kita berbuah, buah itu nggak dimakan sendiri. Tapi buah itu jadi berkat buat orang lain. Orang lain bisa menikmatinya. Amin. Ada pepatah ngomong, tunjukkan teman-temanmu, saya akan tunjukkan masa depanmu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebaliknya juga, pergaulan yang baik akan menimbulkan masa depan yang baik. Tunjukkan saya teman-temanmu, maka saya akan tunjukkan masa depanmu. Artinya apa saudara?
Biji ini harus ada di lingkungan yang baik. Biji ini harus ada di tempat yang subur. Mungkin di ladang pelayanan, mungkin di ladang bisnis, di tempat yang subur. Kalau biji ini ditaruh di tempat yang keras seperti ini, sampai kapanpun, mungkin taruh di kayu atau taruh di besi, sampai kapanpun tidak akan pernah bertumbuh dan dia tidak pernah menemukan potensinya. Tapi ketika dia ada di tanah yang subur, di antara lingkungan yang subur, air yang cukup, tanah yang baik, pH yang baik, maka ini akan bertunas, dan keluar suatu saat nanti dia akan keluar buah-buah pepaya. Dan setelah buah-buah pepaya itu, dia akan keluar biji lagi, ditanam lagi. Itu artinya perlipat gandaan. Amin saudara. Makanya tunjukkan saya teman-temanmu, maka saya akan tunjukkan masa depanmu. Kita butuh lingkungan, butuh yang namanya tempat tertanam. Kalau saudara tertanam di gereja ini, tertanam di tempat ini, mari, ini tempat yang subur. Ngomong kanan kirinya, ini tempat yang subur. Ini tempat yang subur. Mari tertanam, mari tertanam. Maka Tuhan akan mengeluarkan potensi harta yang terpendam di dalam hidupmu. Amin saudara. Tujuan hidup Anda itu berhubungan langsung dengan apa yang di dalam. Harta yang terpendam dalam hidup saudara. Dan tujuan itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup saudara. Seringkali kita ngomong, ya saya butuh uang saudara. Percayalah, ketika harta itu keluar dari hidupmu, potensi itu keluar dari hidupmu, otomatis uang itu akan mengikuti saudara dan saya. Karena Tuhan itu memberikan kekuatan, bukan uangnya, bukan hartanya, tapi dia memberikan kekuatan untuk kita boleh memperoleh kekayaan. Bukan gelondongan gelodak dari langit, tapi dia memberikan ability atau kekuatan. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Pengkhotbah 3 ayat 1, maaf. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekarang belum, gak apa-apa. Ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Sebab Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, pada masanya. Jadi kalau hari ini saudara dan saya ada di musim ini, di masa ini, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin. Daud sudah meninggal, sudah mangkat. Tapi saudara dan saya harus berkontribusi untuk masa yang sekarang. Amin. Jangan lihat, yo saya jelek, saya nggak punya apa-apa. Sekali lagi, harta yang terpendam ada dalam hidup saudara dan saya. Tapi bagaimana cara mengeluarkan harta itu? Ya tadi, di tanah yang subur. Amin. Di lingkungan yang baik. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di
Libanon. Orang benar, cari kebenaran firman Tuhan, akan bertunas seperti pohon kurma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bait Allah, gereja adalah salah satu tanah yang subur, di mana benih saudara dan saya bisa bertumbuh. Kalau ada di tempat ini, saudara, saya mau berkata, saudara ada di tanah yang subur. Mari tertanam, bukan cuma datang dan mengambil, bukan cuma datang dan mengambil, tapi mari tertanam. Artinya apa? Mari ikut pelayanan, mari ikut sama-sama melayani. Jangan cuma datang, maaf kata, mau ambil sesuatu. Ya nggak apa-apa sih, tapi saudara hanya menikmati, ya cuma segitu aja. Banyak orang ngomong, saya mau ambil sesuatu karena saya tahu ini mendatangkan kesembuhan. It's okay, it's fine. Oke. Tapi kalau engkau tertanam di tempat ini, engkau akan menikmatinya sepanjang seumur hidupmu. Amin. Itu doa saya buat saya dan buat saudara. Mari tertanam. Karena saya percaya, Ulangan 8 ayat 18 saya bacakan lagi buat saudara. Saya sering mengulang ayat ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Di tempat ini ada perjanjian. Di tempat ini ada sumpah yang Tuhan ikrarkan. Ada sumur Beersheba, ada sumur Abraham. Mari tertanam, mari tumbuh bersama, berakar, berbuah bersama, jadi berkat bersama. Amin saudara. Saya berharap selama kita masih diberi nafas kehidupan, kita bisa mengeluarkan banyak hal dalam hidup setiap kita. Harta-harta yang terpendam dalam hidup kita. Mari tertanam, mari bertunas. Bukan cuma di gereja ini, tapi di keluargamu engkau jadi berkat. Amin. Enggak cuma datang dan pergi. Engkau cuma dapat sekedarnya. Amin. Saya ulangi lagi. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah pada dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah Yesus pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Ingat saudara, mari melekat seperti ranting itu. Tertanam kuat di batangnya. Tetapi harta yang kami punyai seperti 2 Korintus 4 ayat 7. Bejana tanah liat. Di dalam bejana tanah liat, di dalam hidup saudara dan saya ada harta terpendam. Tuhan sangat menginginkan saudara dan saya mengeluarkan itu. Mengeluarkan potensi itu. Amin. Ada visi, ada mimpi, ada potensi yang mungkin hari ini gak ngerti. Tapi saya berdoa supaya saudara mengerti pulang dari tempat ini. Amin. Ada greatness yang ada di dalam ini. Hari ini kita gak lihat. Tapi Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara dan saya. Mari tetap nempel ke Tuhan. Tetap tertanam. Maka masanya, waktunya itu akan keluar. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, percayalah bahwa setiap kita itu punya yang namanya potensi, punya harta terpendam. Ya, jadi kita harus tahu bahwa harus dikeluarkan, harus ada sesuatu harta terpendam itu harus dikeluarkan. Jangan ada di sini terus. Kalau ada di sini terus itu gak kelihatan. Ya, jadi kita harus tahu bahwa hidup kita itu ada sesuatu yang belum kelihatan. Ya, jadi kita usahakan bagaimana caranya yang tadi udah diterangkan sama Lucky. Kalau engkau menanam di tanah yang subur, itu langsung kelihatan. Benih kamu tanam, kalau benihnya jelek, dia nggak akan tumbuh, nggak kelihatan di atas tanah. Tapi kalau tanahnya subur, itu dalam jangka waktu relatif singkat dia akan muncul, betul nggak? Nah, demikian juga dalam hidup saudara. Kalau engkau punya benih ini, disiram di tempat ini, banyak baca firman Tuhan, dekatkan diri sama Tuhan, menyembah Tuhan, nanti tumbuh dan terlihat. Itulah yang namanya harta terpendam yang bisa keluar. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat tempat yang baik di mana kami boleh berada di tempat ini. Terima kasih untuk penyembahan dan pujian yang kami sudah berikan pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman yang kami dengar pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah firman, pujian dan penyembahan ini menjadi dasar dari kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Supaya kami ini dapat berjalan, dapat terlihat, dapat bertumbuh, dapat berbuah, sampai dapat dinikmati oleh orang lain. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Sungguh Tuhan, kami mau menyerahkan akan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memimpin perjalanan hari ini Tuhan. Apa yang akan kami kerjakan, apa yang akan kami jalani, biarlah Engkau beserta dengan kami. Semua persoalan dalam hidup kami Tuhan, kami mau mempersembahkan kepadamu. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara ini. Di dalam persiapan demi persiapan yang saat ini sedang dipersiapkan untuk pembentukan suatu pemerintahan yang baru, di mana ada menteri baru, di mana ada kabinet baru, di mana ada beberapa kepala-kepala daerah yang baru. Tuhan, kami minta Engkau ambil bagian dalam perkara ini ya Tuhan. Ikut campur dalam perkara ini, sehingga yang terpilih adalah orang yang takut akan Engkau. Yang terpilih adalah orang-orang yang benar-benar cinta Indonesia dan rela berkorban buat Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, pagi ini pun kami tidak akan habis-habisnya terus minta berdoa kepadamu tentang lawatan Tuhan. Kami sangat merindukan ada lawatan di kota ini, ada lawatan di pulau-pulau, ada lawatan di benua-benua, sampai semua rencanamu Tuhan tidak ada yang gagal, sampai kedatanganmu membuat semua rencanamu tergenapkan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapak, karena Engkau sungguh amat sangat baik. Kami juga berdoa minta kekuatan kesehatan yang berasal daripada-Mu. Berikan kepada kami Tuhan kekuatan, kesehatan yang berasal daripada-Mu, daya tahan tubuh yang daripada-Mu.
Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua rencanamu atas tempat ini harus terjadi. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki dan menguasai seluruh hidup kami ya Tuhan. Menguasai mata kami, menguasai telinga kami, menguasai bibir, mulut kami dan hati kami. Seluruh kehidupan, aspek dalam hidup kami dikuasai oleh kuasa-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau patahkan dan Engkau hancurkan Tuhan. Ini tangan kami olesi dan minyak belenggu cinta. Ini kaki kami, biarlah kaki kami berjalan di dalam rule yang daripadamu. Apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil karena ada kekuatan ekstra yang daripadamu untuk kami dapat menjalani hari ini, melakukan semua pekerjaan kami akan mendatangkan berkat dan kami menerima berkat yang daripadamu pada hari ini. Semua yang Kau jatahkan kepada kami terima dengan utuh. Terima kasih untuk semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.